Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMP Abdi Sena Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini saya akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting dan harus kita pahami bersama, karena materi yang saya sampaikan ini adalah berhubungan dengan sebuah perjalanan sebuah organisasi. Kalau ini tidak dipahami, kemungkinan besar sebuah organisasi atau tim akan bubar. Nah, judulnya adalah Achievement Team Goals. Bapak Ibu, perhatikan gambar yang pertama di sebelah kanan. Bapak Ibu, terlihat di sini ada sebuah balon, ya. Saya tidak menayangkan videonya sebenarnya dalam bentuk video, tapi karena waktu durasi, jadi saya gambarnya aja ya. Jadi sini ada sebuah balon, kemudian balon ini dikelilingi oleh orang-orang yang ada di sini, dan mereka berupaya untuk memasukkan balon ke dalam ember, ya, ember. Bayangkan kalau Bapak Ibu dalam orang-orang ini adalah tidak memahami maksud dari balon ini, gitu ya. Jadi balon ini berusaha masuk ke ember, itu adalah goals-nya. Dan setiap orang di sini memiliki peran masing-masing. Ya. Bayangkan kalau seandainya ada satu atau anggota tim yang tidak memahami maksud goalnya gitu. Memasukkan balon ke ember tidak paham. Ya. Atau bisa saja goalnya itu tidak dipahami dengan mudah, gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalkan sebuah goal tidak dipahami dan sulit dipahami dan tidak jelas, gitu ya. Kalau ini jelas, jadi balon ini masuk ke dalam ember, itu goalnya, dan setiap orang punya peran di sini. Jadi dalam sebuah tim, kalau seandainya ada satu atau dua yang tidak paham atau bengong di sini, maka tidak mungkin goalnya tercapai. Begitu pula dalam sebuah sekolah atau di dalam kelas. Jadi semuanya harus memahami goalnya dan harus jelas, gitu ya. Goalnya jelas dan harus paham goalnya. Bisa saja balon ini menuju ke satu orang. Kalau seorang ini tidak paham, maka akan gagal. Balon ini masuk ke dalam sebuah ember atau goalnya tidak tercapai. Jadi di dalam sekolah ini juga kita tidak ambil risiko. Goal sekolah tidak akan tercapai kalau seandainya ada satu dua misalkan. Jadi goal harus dipahami dan mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Semua guru, semua siswa, security, OB, semuanya. Jadi harus dipahami. Karena bisa saja balon ini menuju ke dirinya gitu. Kalau dirinya tidak paham, maka akan bingung gitu ya. Itu yang gambar pertama. Untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua, Bapak Ibu, mana kira-kira dari gambar ini yang mudah dinaiki oleh orang ini? Sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini adalah, gambar ini adalah lead measure-nya. Jadi lead measure-nya terukur dan mudah dicapai. Bayangkan kalau misalkan seperti ini. Dia lebih sederhana, tapi ternyata tidak terukur dan tidak mudah terjangkau gitu ya. Ini pasti lebih sulit dibandingkan yang sebelah sini. Kalau ini lebih mudah, terukur, dan mudah terjangkau. Sehingga kemudian lebih mudah dinaiki dibandingkan yang ini. Ya, ini adalah analogi dari definisi achieve goal dan team goal. Nah, di mana achieve goal dan team goal, Bapak Ibu? Dalam Leader in Me framework, ya. Nah, achieve goal berada di akademik di sini. Ya, team goals di sini. Jadi, proses achieve goal itu ada di do, dilaksanakan. Bukan di mindset, bukan di see, bukan di paradigma, tapi di do, dilaksanakan. Nah, ini makanya penting sekali ya, Bapak Ibu. Dan bukan juga di produk, di get ya, tapi di do, dilaksanakan. Nah,
Di sini di akademik achieve goal itu memerlukan highly effective practice. Jadi dibutuhkan orang yang memiliki highly effective, sangat-sangat betul-betul efektif untuk melaksanakan. Kenapa efektif, Bapak Ibu? Bukan efisien, ya. Karena efektif itu artinya tepat sasaran. Jadi melaksanakannya do-nya itu adalah berdasarkan karakter dan kebiasaan, sehingga kemudian menjadi tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali achieve goal ini untuk melaksanakan dan dilaksanakan secara efektif, ya. Nah, tadi achieve goal yang berarti tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan dalam konteks pemimpinan, ya. Jadi harus tujuannya apa? Yang pertama adalah harus jelas. Merencanakan langkah-langkah pencapaiannya, tadi lead business jelas dibandingkan tadi di gambar tadi, bahwa terukur dan mudah dicapai oleh setiap anggota tim. Jangan kemudian terlalu tinggi lead business-nya dan tidak tercapai, malah makin sulit pencapaian setiap langkah-langkah kecilnya. Kemudian melaksanakan tindakan konsisten, kemudian mengevaluasi hasil untuk memastikan tujuan benar-benar tercapai. Jadi kalau kita sederhanakan, tujuan ini apa yang ingin dicapai, kemudian prosesnya, rencana dan strateginya, dan tindakan nyatanya, kemudian hasil berdasarkan indikator keberhasilan terukur, dan perlu ada makna pencapaian tujuan meningkatkan kepercayaan dari tim, ya. Jadi kalau seandainya tadi orang yang naik tangga tadi dari pencapaian kecil itu membuat tim lebih percaya diri, gitu. Dibandingkan dengan lead business yang tidak terukur dan sulit dicapai. Untuk tahap pertamanya sulit, gitu ya. Nah, ini team goals, ya. Berarti tujuan bersama yang ditetapkan untuk dicapai oleh sebuah tim, bukan hanya individu. Fokusnya adalah pada kolaborasi, sinergi, dan tanggung jawab bersama. Tadi sudah terlihat dari balon tadi, ya. Seandainya ada satu tim, anggota tim yang tidak memahami goals-nya, atau goals-nya itu tidak jelas, gitu ya, maka tidak mungkin team's goal akan tercapai. Karakteristik team's goal bersifat kolektif, semua anggota mempunyai peran. Nah, ini tadi, ya. Jadi bisa saja kemudian balon itu menuju ke security. Security tidak paham, bengong. Akhirnya balon itu tidak menuju ke sebuah ember yang goals-nya tim. Kemudian selaras dengan visi sekolah, ya. Jadi semuanya itu harus memiliki semuanya sama, satu visi. Kemudian terukur dan spesifik, semua anggota mengetahui targetnya. Jadi masukkan semua anggotanya, masukkan balon itu bagaimana caranya memasukkan balon ke dalam ember. Mendorong kerjasama tim, bukan hanya kompetisi antar anggota tim, ya, bukan kompetensi, ya. Nggak mungkin balon itu di sana kemudian di kompetisi diambil, nggak mungkin, ya. Jadi pada saat balon ke sana, walaupun di kepala sekolah tidak bisa kemudian dia mengambil alih, tidak bisa. Ayo digeser balonnya ke ember itu. Jadi benar-benar tim goals ini harus dipahami dan jelas goalsnya, dan tidak terkecuali semuanya. Bentuk konkretnya adalah menyatukan visi dan misi, membagi peran sesuai dengan kekuatan tim anggota, kemudian mendorong komunikasi efektif, dan menghargai kontribusi setiap anggota. Pasti. Ini harga mutlak, ya, untuk sebuah team's goal yang agar tercapai. Nah, ini tim School SMA Jakarta, tujuan tim tergambar dengan jelas. Bagaimana balon ini masuk ke dalam ember. Jadi ada batasan realistis agar tim goal tercapai seperti ini, ya, agar mudah, tidak seperti ini, ya, berat ini malah sulit, malah, ya. Lead business-nya terlalu tidak terukur dan tidak sesuai dengan kemampuan anggota timnya. Buat titik-titik selebrasi pencapaian. Jadi kalau ini berhasil, selebrasi. Boleh, silakan. Setiap ini berhasil, selebrasi. Sehingga kemudian menimbulkan kepercayaan diri tim. Ya, jadi pencapaian, buat titik-titik selebrasi pencapaian kecil dari awal hingga akhir tim. Sehingga kemudian ada titik selebrasi sini, kemudian tercapai. Ya, tidak kemudian ini sulit, ya, karena tidak jelas goalsnya, dan kemudian tidak mudah dipahami goalsnya, sehingga kemudian lead business juga tidak terukur, dan tidak sesuai dengan kemampuan anggota tim.
Nah, indikator achieve goal, teach goal tercapai atau tidak. Ini perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi apakah seluruh guru, siswa atau wali kelas tahu dan bersemangat mewujudkan goal sekolah Anda? Nah, ini bahasa yang jadi indikator apakah achieve goal atau tercapai tidak itu adalah ini. Apakah mereka bersemangat untuk mewujudkan goal sekolah? Kalau ada satu atau dua tim yang tidak semangat, ya tidak mungkin balon itu bisa masuk ke, ya, atau ogah-ogahan tidak masuk ke ember tadi. Nah, kaitan sama pelaksanaannya, jadi ada dua pilar utama dalam penerapan leader ini di sekolah. Yang pertama adalah mengimplementasikan 7 habit dan 4 disiplin eksekusi, ya, 4DX. Jadi 4DX ini adalah langkah-langkah atau sistem untuk mengeksekusi sebuah ide atau tujuan atau goals-nya, ya. Nah, ini penerapannya itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah fokus pada WIG, ya, jadi menentukan goals yang utama dicapai. Kemudian identifikasi, ya, strateginya dan penerapan untuk mencapai WIG, ya, act on the lead measure. Kemudian pengukuran progres pencapaian WIG-nya terukur sesuai dengan kemampuan anggota. Dan terakhir adalah mitra akuntabilitas untuk saling melaporkan progres yang dialami, ya. Nah, ini yang mungkin dua ini yang kita belum ini, ya, pengukuran progres pencapaian WIG ini terkontrol melalui LIM daily checking, ya, boleh. Kemudian juga ini mitra akuntabilitas. Nah, kaitan sama lighthouse certification, achieve goal ini berada di mana? Nah, kita harapannya adalah achieve goal-nya ada di sini. Ya. Jadi kalau tadi ada 4 komponen 4DX-nya, fokus pada WIG, kemudian strateginya, kemudian ini terukur WIG-nya, kemudian akuntabilitas. Di sini WIG team atau kelas ditulis dengan format from X to Y, by when, dan diselaraskan dengan WIG sekolah. Kemudian lead-nya, WIG dan lead measure-nya, tim atau lead ditetapkan dengan disesuaikan dengan kemampuan dan tim anggota, ya, terukur, tidak terlalu lampau tinggi dan terlalu berat. Kemudian untuk kontrolnya, kemajuan dilacak di papan scoreboard. Kemudian rutinitas kelas dan mengumpulkan dan menganalisis, ya, berbagi dan dibangun oleh dalam jadwal mingguan. Ini penting sekali, ini yang belum kita akan laksanakan. Dan yang keempat adalah akuntabilitas. Ada irama pertanggungjawaban, jadi saling melaporkan progresnya dalam setiap minggu, kemajuan WIG sekolah, ya. Bapak Ibu emang berat sekali dalam melaksanakan achieve goal ini. Makanya kenapa di slide pertama saya itu ada kata-kata yang disampaikan oleh Bu Sari tadi, remember why we started, ya. Jadi selalu pada saat kita lelah, ya, pada saat sesuatu goal sudah melenceng, ingat kembali ini bahwa kita semangat bahwa apa yang kita mulai dari goals-nya, kita ingat remember why we started. Oke, terakhir, ya, karena waktu, bahwa kekuatan tim ada pada setiap anggotanya. Tidak ada aku dalam tim. Satu untuk semua, semua untuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.